Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly. Saya dari program studi Tadris Matematika atau Pendidikan Matematika semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Maulidia Silvana Sari Sitompul MPD selaku dosen pengampu mata kuliah struktur aljabar. Dalam video ini saya akan membahas tentang apa sih itu induksi, contoh-contohnya. Nah, tentunya induksi itu sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Induksi matematika itu merupakan suatu pembuktian apakah suatu pernyataan itu bernilai benar atau terbukti salah. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa membuktikan suatu pernyataan itu benar atau salah? Itu bisa kita lakukan dengan langkah berikut. Nah, di sini ada langkah awal dan langkah induksi. Misalkan ada suatu Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli di mana Pn itu benar jika memenuhi langkah-langkah ini. Yang pertama itu langkah awal. Jika n-nya itu bernilai 1 atau P1, maka pernyataannya itu harus benar. Kemudian langkah induksi di mana jika P dalam kurung K benar, maka P dalam kurung K ditambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jika langkah awal maupun langkah induksi ini sama-sama bernilai benar, maka suatu pernyataan itu akan terbukti bernilai benar. Tetapi jika salah satu langkah awal atau langkah induksi ini bernilai salah, ada salah satu yang bernilai salah, maka suatu pernyataan itu terbukti salah atau tidak benar. Untuk membuktikan apakah suatu pernyataan itu bernilai benar atau salah, itu bisa kita langsung lihat ke contoh soal aja ya. Contoh yang pertama ini, bagaimana kita bisa menentukan apakah pernyataannya itu terbukti benar? Itu bisa kita lihat jika nanti di akhir nilai yang ada di sini. Contoh yang pertama, buktikan pernyataan berupa barisan berikut yang benar. Contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah berikutnya ditambah 2n dikurang 1 sama dengan 2n kuadrat. Di sini kita memakai langkah awal ya, dimana n-nya itu harus kita ganti menjadi 1. Nah, n yang mau kita ganti menjadi 1 ini yang mana? Yaitu nilai akhir pada penjumlahan. Kemudian nilai yang ada sesudah sama dengan itu yang akan kita ganti nilai n-nya. Maka 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Ganti nilai n-nya menjadi 1 langsung. Nah, 2 dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Karena sisi kanan dan sisi kirinya sama, maka pernyataan ini sudah jelas benar. Ingat, untuk membuktikan pernyataan induksi matematika itu apakah benar atau harus ada langkah awal dan langkah induksi. Oke, kita lanjut ke langkah induksinya. Untuk langkah induksi ini harus kita buktikan dua yang pertama. Saat n sama dengan k, maka kita ganti nilai n-nya menjadi k, sehingga menjadi perubahan di sini.
Coba perhatikan ada 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Yang kita gantikan itu hanya nilai N-nya saja. Oke, udah paham ya sampai di sini. Kita lanjut. N sama dengan K ditambah 1. Untuk membuat pengganti nilai N-nya itu adalah K ditambah 1. Mula-mula kita salin dulu nih penjumlahan yang N sama dengan K yang sebelumnya. Ini ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah berikutnya ditambah dalam kurung 2K dikurang 1. Kemudian untuk selanjutnya baru kita ganti nilai N yang pada soal kita tadi menjadi K ditambah 1. Maka terdapatlah perubahan dalam kurung 2 dalam kurung K ditambah 1. Nah, K tambah 1 yang di dalam kurung inilah nilai N yang tadi pada mula-mula soal yang kita ganti itu nilai N-nya. Nah, begitu juga dengan yang N kuadrat tadi itu kan akan berubah menjadi K ditambah 1 dalam kurung kuadrat. Karena yang mau kita ganti itu nilai N-nya. Jadi K ditambah 1 karena nilainya ada di 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah berikutnya ditambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Itu sama yang di 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah berikutnya ditambah 2K dikurang 1 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 kuadrat. Itu boleh kita sederhanakan penulisannya menjadi K kuadrat. Nah, nilainya itu sama artinya atau lebih sederhana. Untuk penulisannya seperti itu, maka ini kita ganti menjadi K kuadrat ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 sama dengan 1 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 kuadrat. Untuk selanjutnya tinggal kali-kali saja K kuadrat. Nah, 2K datang dari 2 dikali K menjadi 2K. Kemudian 2 dikali 1 jadi ditambah 2 dikurang 1. Nah, jangan lupa angka-angkanya lainnya ya. Kemudian K ditambah 1 kuadrat artinya K ditambah 1 dikali sebanyak 2 kali. Sehingga dalam kurung K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 tinggal dijumlahkan menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini datang dari 2 kurang 1 ya sebelumnya. Untuk K ditambah 1 dikali K ditambah 1 itu harus kita kali 1 per 1. K dikali K menjadi K kuadrat, K dikali 1 menjadi K, 1 dikali K menjadi K, dan 1 dikali 1 adalah 1. Nah, tinggal kita jumlahkan. K kuadrat ditambah K berarti K-nya ada 2 ya. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ternyata pernyataannya yang ada di pada sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama nilainya. Maka pernyataan itu untuk langkah induksi ini bernilai benar. Jika langkah awal dan langkah induksi sama-sama benar, itu dapat kita simpulkan bahwa pernyataan soal itu terbukti benar. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman sekalian yang menonton. Jika ada yang kurang ataupun salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.